عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق العظيم وصدق رسولنا بالحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin yang rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang hari ini tentunya atas berbagai macam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salat Jumat berjamaah. Sejenak, sesaat kita tinggalkan, kita lepaskan segala aktivitas duniawi kita demi untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa kita tentunya mudah-mudahan segala aktivitas kita, baik itu yang bersifat duniawi ataupun yang bersifat ukhrawi, senantiasa memperoleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil kiamah. Sampai kepada kita, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Al-Fakir berwasiat bila khusus untuk pribadi dan umumnya bagi berjamaah, mari seksama kita selalu meningkatkan kualitas iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh dengan jalan tentunya mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan semaksimal mungkin menjauhkan diri daripada kelalaian Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu, kita yakini bahwa hanya dengan takwa seseorang itu dapat memperoleh kebahagiaan, baik bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Jemaah rahimakumullah, kita imani, kita yakini bahwa teladan yang paling ideal untuk kita jadikan contoh segala tingkah laku kita
segala kehidupan di alam dunia ini, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir sebagai pamungkas para anbiya, yang mana semua sifat-sifat beliau sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kemuliaan beliau, memuji keluhuran daripada etika beliau dalam bersosial dengan masyarakat berkah pada saat itu. Rasulullah SAW telah sukses dalam menyebarkan agama Islam di muka bumi Allah ini. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang baik dan singkat ini, Al-Fakir mengajak sejenak kita untuk memikirkan, untuk bertafakur, mengambil pelajaran daripada sifat Rasulullah SAW yang baik untuk kita teladani dalam menjalankan aktivitas kita di alam dunia ini. Jemaah rahimakumullah, dengan harapan tentunya ketika telah kita meneladani, telah kita menjalani apa yang sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan, mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang dirindukan. Mudah-mudahan kelak kita menjadi umatnya yang dapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, beberapa sifat yang mulia daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW adalah sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Surat Al-Taubah 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Ayat ini sudah sangat populer. Ayat ini sudah sangat familiar di telinga kita. Apalagi ketika sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah, saat ini alhamdulillah Allah panjangkan usia kita sampai masuk kepada bulan Rabiul Awal saat ini, di mana banyak sekali dibacakan kitab-kitab maulid, sirah-sirah nabawiyah yang berisi tentang sejarah Nabi, sejarah perjuangan Nabi, bagaimana Rasulullah SAW dari mulai dikandung sampai dilahirkan ke alam dunia. Di situ terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Nah, ayat ini sering dibacakan, tapi sadar atau tidak, ayat ini menyebutkan 4 sifat karakter mulia dan agung dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama azizun, yang kedua harisun, yang ketiga raufun, dan yang keempat rahimun. Yang pertama azizun, maksud dari kata azizun alaihi yang memiliki arti berat terasa olehnya adalah bahwa semua kesengsaraan, semua kesusahan, kesedihan dan hal-hal pahit yang dirasakan oleh umat Islam juga dirasakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan beliau merasakannya semua itu sebelum dirasakan oleh umatnya. Jadi kepahitan, kepedihan, kesusahan harus terlebih dahulu oleh pemimpin yang merasakannya sebelum rakyat-rakyatnya melaksanakannya. Itu pelajaran yang kita bisa ambil daripada sifat Rasulullah SAW. Teladan yang sangat mulia, saudara rahimakumullah. Jemaah rahimakumullah, kesusahan, kesedihan, kepedihan, dan semua pada cobaan-cobaan tidak hanya di dunia ini Rasulullah SAW merasakan,
Beliau juga selalu disibukkan dengan urusan umatnya ketika di akhirat nanti. Nah, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Syara'i. Beliau berkata, ketika seluruh umat manusia dikumpulkan di mahsyar, saat itu terik matahari begitu panas, api neraka berkobar, sedangkan hisab amal kebaikan dan keburukan begitu lama tak kunjung selesai. Di saat yang bersamaan, semua manusia kebingungan, takut. Tapi Rasulullah SAW, ya Allah, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah panasnya matahari, kobaran api neraka yang terus-menerus berkobar. Beliau malah bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berkata, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, 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 sambil menangis. Rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Dalam keadaan bersujud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Kemudian tanyakan apa penyebab tangisannya itu. Maka dengan segera malaikat Jibril alaihissalam langsung pergi menjumpai Rasulullah SAW dan menanyakan kepada beliau, apa alasan dibalik sujud dan tangisnya beliau. Kemudian melalui lisannya yang mulia, melalui hati yang tulus, beliau menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu penyebab semua ini, wahai Jibril. Masya Allah. Dan mendengar jawaban tersebut, malaikat Jibril menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh kekasihnya yang mulia. Kemudian telah dikatakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berfirman, faqul inna sanurdika fi ummatik wa la nashu'uk. Maka katakan, wahai Jibril, sungguhnya kami Allah akan membantu membuatmu ridha atas balas masalah umatmu, wa la nashu'uk, dan kami tidak akan pernah menyakitimu. Masya Allah. Hasil daripada sujud Rasulullah SAW, minta yang begitu tulus untuk umatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan untuk umat Rasulullah SAW. Ajab rahimakumullah. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, seakan tak rela kekasihnya menangis memohon kepadanya. Padahal tangisan Rasulullah SAW pada saat itu, doa Rasulullah SAW pada saat itu bukan untuk pribadinya atau bukan untuk daripada saudara-saudaranya, tapi untuk kita umatnya, umat Islam seluruh dunia. Kurang cinta apa? Kurang sayang apa Rasulullah SAW terhadap kita umatnya? Dari mulai dunia sampai akhirat beliau perjuangkan umatnya agar tidak disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya rahimakumullah. Kalau kita tahu begitu besar sayang cintanya Rasulullah SAW kepada kita, kemudian kita tanyakan dalam hati kita, apa balasan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Sudah setimpalkah? Tidak akan. Bahkan hanya dengan menyebut kalimat Allahu Akbar dan menyebut daripada salat kepada Rasulullah SAW, ketika disebut nama beliau pun kita enggan. Disebut nama Rasulullah Nabi Muhammad SAW, diam saja tanpa mengucapkan salawat, itu adalah satu kerugian yang sangat membuktikan bahwa cinta kita yang bohong terhadap Rasulullah SAW. Ini kita saksikan sekarang banyak sekali dengan alasan takut mengkultuskan katanya. Yang rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua daripada Rasulullah SAW yang terdapat dalam ayat ini adalah harisun, sangat menginginkan keimanan. Artinya di dalam diri Rasulullah SAW terdapat keinginan yang sangat besar agar seluruh umat manusia berada dalam keimanan dan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jauh daripada segala sifat kemusyrikan. Ambisi beliau yang sangat tinggi di dalam mengajarkan manusia untuk memeluk ajaran agama Islam melalui dakwahnya yang begitu menyentuh hati, lewat akhlaknya yang begitu mulia, sangat terlihat jelas dari berbagai macam sepak terjang beliau yang lewat. Ya, kita tahu dari berbagai macam catatan sejarah
bagaimana keadaan beliau ketika berdakwah, rintangan, cobaan, datang silih berganti permusuhan, fitnah, dan lain sebagainya, bahkan ancaman pembunuhan. Beliau rasakan, rahimahullah. Begitulah semangat Rasulullah SAW berdakwah dalam mengajarkan umat manusia agar beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau beliau disebut akhrajan nas minaz zulumati ila nur, yang mengeluarkan daripada manusia dari sifat kekufuran ila nur, kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian sifat mulia Rasulullah SAW yang ketiga dan keempat adalah Raufun Rahim, yaitu beliau adalah sosok yang sangat menyantun dan kasih sayang. Al-Imam Al-Baghawi mengutip salah satu pendapat ulama bahwa kasih sayang dan sifat santun Rasulullah SAW tidak hanya kepada umat Islam, tidak khususkan kepada umat Islam yang patut saja, kepada umat Islam yang taat saja, namun juga kepada mereka umat Islam yang sering berdosa dan sering berbuat maksiat, kesalahan. Apa kata beliau? Qila raufun bil muslimi bil mut'in wa rahimun bil mudlimin. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW penyantun kepada orang-orang yang taat dan penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Tapi awas, jangan disalahartikan bahwa Rasulullah SAW melegalkan perbuatan dosa. Arti beliau sayang kepada orang yang berdosa adalah beliau takut umatnya disiksa Allah Subhanahu wa taala. Jangan Allah. Itulah sekelumit penjelasan tentang 4 sifat mulia Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa terladani dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang membuat Rasulullah SAW murka. Amin ya rabbal alamin. Wa nasrina al-insana fi khusrillah illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis-sabr. Barakallahu fiikum bil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu hadza astaghfirullahalazim wa astaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu Muhammadan rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anil sayyi'at. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajib Allah ibadallahi lama da'akum wa sallu 'alaihi wa sallimu 'ala man bihadakum wa salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in wa la tabi'in wa tabi'in warḍa 'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khazala al-muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tayyibah tajri fiha kama sunnat rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ala kulli shay hadha haluna la yakhfa alayk. Allahumma adfa'na al-ghala wal-bala wal-fahsha wal-munkar والسوق المختلفة والشدائد من ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن كل المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم اصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاك إصلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يعمل بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله